Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wassalian ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, Alhamdulillah kita telah berada di hari yang ke-10 bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan bagi kita semua untuk menjalankan ibadah shaum Ramadan dan amalan-amalan soleh yang lain hingga akhir bulan. Melanjutkan kajian yang kemarin tentang beberapa contoh akhlak yang baik. Meski saya tidak akan mengulas detail poin per poin, untuk pertemuan kali ini saya ingin tuntaskan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah bisa mencari banyak sekali akhlak-akhlak yang baik yang harus kita jadikan pedoman. Jadi waktu kita sangat singkat. Kemarin terakhir salah satu contoh akhlak yang baik adalah berkata baik atau diam. Kemudian kali ini tentang contoh lagi akhlak yang baik adalah memenuhi janji Bapak Ibu. Kemudian poin berikutnya adalah marah karena Allah. Jadi kita sering mendengar anak-anak di TPQ itu menghafalkan hadis la taghzab walakal jannah, janganlah marah bagimu surga. Tapi kita boleh marah karena Allah. Contohnya apa? Ketika melihat sesuatu yang salah. Sebagaimana kisah ya, suatu hari Rasulullah itu pulang ke dalam beliau, kemudian mendapati di meja beliau Aisyah ini mengasih kain kayak taplak begitu, tapi bergambar patung, bergambar makhluk hidup. Kemudian Rasulullah menampakkan wajah tidak suka atau marah, kemudian menyampaikan, ya Aisyah, asyadun nas azaban indallahi yaumal qiyamah. Wahai Aisyah, manusia yang paling keras siksaannya di hari kiamat adalah, beliau jelaskan, alladzi yudahuna bi khalqillah. Jadi orang yang membuat atau menggambar sesuatu yang menyerupai ciptaan Allah. Jadi dalam kondisi seperti itu, maka kita harus marah. Misalnya contoh, ketika anak kita melakukan tindakan tidak berpuasa, ya tentu kita harus marah, tunjukkan tidak suka. Tentu setelah kita jelaskan sejak awal proses pendidikannya baik, insya Allah anak udah tahu. Tapi kalau misalnya bulan puasa kok melakukan sesuatu yang salah, ya orang tua harus sesekali harus marah atas perbuatan yang salah. Jadi atau misalnya kita menegur dengan bahasa yang tentu namanya menegur ya, dengan stressing yang tegas gitu kalau perbuatan itu, supaya jangan diulangi lagi. Seperti Rasulullah ketika menegur keras Aisyah ketika menaruh kain taplak yang bergambar patung. Kemudian akhlak berikutnya berbaik sangka kepada orang beriman. Jadi kita ini jangan terburu-buru berburuk sangka kepada sesama orang yang beriman. Jadi kedepankan pikiran-pikiran positif. Kemudian bersikap baik dengan tetangga juga penting. Nanti silahkan dieksplorasi dengan dalil-dalilnya. Kemudian salah satu akhlak yang baik juga amanah. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya bersikap hati-hati dan wara'. Itu yang akan kita bahas singkat pada sore hari ini. Satu hadis saya baca ya, ini penting, apalagi kita ini para bedoro guru memperhatikan ini tidak akan pernah dibahas dalam ilmu pendidikan barat, bahwa ternyata kehati-hatian dalam konsumsi itu mempengaruhi perilaku atau karakter seorang anak. Hadis ini cukup panjang, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ia berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu telah jelas. Wa innal harama bayyinun, dan yang haram pun juga telah jelas. Wa bainahuma mushtabihatun, di antara keduanya ada perkara yang subhat, yang belum jelas. Ya, subhat itu kan belum jelas. Belum jelas itu karena keterbatasan kita. Kalau hukumnya jelas, karena mungkin ketidaktahuan kita,
sehingga objek yang akan kita ambil itu statusnya subhat atau belum jelas. Jadi la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang mungkin kebanyakan manusia belum tahu hukumnya. Kemudian Rasul mengingatkan, famanitaqo syubhat, siapa saja yang berhati-hati dalam konsumsi yang subhat, istabro'a lidini wa irdi, maka Allah akan menjaga agama dan kehormatannya. Jadi kalau kita berhati-hati tidak mengkonsumsi barang subhat, maka Rasulullah ingatkan Allah akan menjaga agama kita, keselamatan kita dalam beragama dan kehormatan kita. Sebaliknya, waman waqa'a fis subhat, siapa yang tidak berhati-hati dalam fis subhat, dalam perkara subhat, waqa'a fil haram, maka tidak lama kemudian dia akan jatuh dalam perbuatan yang haram. Karra'iyi yar'a haulal khima, seperti pengembala yang mengembala di sekitar khima. Khima ini satu padang rumput yang itu milik Baitul Mal, yang hanya diperuntukkan bagi hewan ternak milik Baitul Mal. Tidak boleh orang biasa mengembala di situ. Jadi hewan ternak dari akumulasi zakat yang nanti akan ditasarrufkan itu dikembala di khima, yang menjadi wewenang seorang kepala negara atau khalifah. Nah, diibaratkan orang yang mengkonsumsi barang subhat itu seperti pengembala yang mengembala di sekitar khima, muter, begitu dia lengah maka hewan piaraannya tidak bisa bisa saja akan masuk ke dalam khima tadi atau memakan sebagian rumput di khima tadi, sehingga sekitar khima itu menjadi daerah abu-abu atau subhat. Jadi orang subhat itu harus hati-hati. Kita diperintahkan untuk menghindari subhat seperti seorang pengembala yang mengembala hewan piaraannya di sekitar khima. Jadi ala ingatlah, wa inna likulli malikin khima, ala wa inna khimallah maharimuhu. Jadi ingat bahwa setiap penguasa itu punya tanggung jawab memproteksi, menjaga khima, dan khima itu haknya Allah dan diharamkan, maksudnya hanya Allah, hukum syarak, tidak dibiarkan siapapun yang mengembala hewan piaraannya di sekitar khima. Meskipun secara hukum ya itu kan masih di luar, tapi itu daerah abu-abu yang bisa saja suatu saat tanpa sepengetahuan pemiliknya hewan piaraan tadi memakan rumput khima. Nah, di akhir hadis ini ternyata Rasul berbicara soal hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah, di dalam tubuh ini ada segumpal darah ya. Idza salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh. Jika segumpal darah tadi baik, ada yang menerjemahkan segumpal daging, segumpal daging itu baik, maka ya segumpal daging ya, maka baiklah seluruh tubuhnya ya. Jika rusak maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahya qalbu, segumpal daging tadi adalah hati, organ tadi adalah hati. Jadi di awal hadis bicara tentang konsumsi barang subhat, di penghujung matan hadis bicara tentang kebersihan hati. Nah, ini berarti konsumsi yang kita makan berpengaruh terhadap kebersihan hati, berpengaruh terhadap keruh tidaknya hati kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu orang tua, wali murid, Bapak Ibu guru, pastikan yang kita berikan ke anak-anak kita yang halal-halal saja, yang subhat saja tidak boleh, apalagi yang haram. Demikian kajian sore kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.